Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan senantiasa diberi kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin menyapa dengan penuh rasa hangat, karena setiap kali kita berjumpa di sini, rasanya seperti berbincang dengan keluarga sendiri. Bagaimana kabar kesehatan sahabat hari ini? Dari mana sahabat menonton video ini? Usia berapa sekarang? Semoga di usia berapapun sahabat berada, tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan hati tetap penuh syukur. Bagi sahabat yang mungkin sedang berjuang dengan kesehatan, saya doakan semoga segera pulih dan kembali segar. Untuk yang saat ini sehat walafiat, semoga terus diberi kekuatan agar bisa beraktivitas dengan penuh semangat setiap hari. Doa terbaik selalu saya panjatkan agar sahabat senantiasa panjang umur, diberikan rezeki yang berkah, serta tetap bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik dan penuh manfaat, yaitu tentang daun kelor. Sahabat tentu pernah mendengar tentang kelor, bukan? Tanaman yang satu ini seringkali disebut sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Julukan itu bukanlah tanpa alasan. Sejak zaman dahulu, kelor dikenal luas di berbagai daerah, terutama di Indonesia, sebagai tanaman yang tidak hanya mudah tumbuh, tetapi juga menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Mungkin sebagian dari sahabat pernah mendengar ungkapan, dunia tak selebar daun kelor. Ungkapan itu sering dipakai untuk menggambarkan betapa luasnya dunia. Namun di balik ungkapan itu, ada kenyataan menarik bahwa daun kelor, meski ukurannya kecil, menyimpan kekuatan besar untuk menunjang kesehatan manusia. Dalam dunia medis dan penelitian modern, daun kelor sudah banyak diteliti karena kandungan gizinya yang sangat kaya. Daun kecil berwarna hijau segar ini ternyata mengandung vitamin, mineral, protein, serat, serta antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Tidak heran jika daun kelor disebut sebagai salah satu makanan super atau superfood alami. Sahabat channel Lansia Sehat, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang 45 manfaat daun kelor menurut dokter. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 10 bab agar lebih mudah dipahami, lebih teratur, dan bisa sahabat ikuti alurnya dari awal hingga akhir. Kita akan membicarakan apa saja kandungan yang terdapat dalam daun kelor, bagaimana manfaatnya bagi kesehatan tulang, sendi, jantung, gula darah, daya tahan tubuh, otak, pencernaan, hingga kesehatan mata dan kulit. Tidak hanya itu, saya juga akan membagikan testimoni khasiat nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat luar biasa dari konsumsi daun kelor secara rutin. Mengapa saya memilih tema ini? Karena kesehatan di usia lanjut adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak lansia yang menghadapi masalah tulang rapuh, sendi kaku, tekanan darah tidak stabil, gula darah tinggi, daya ingat menurun, hingga gangguan tidur. Semua masalah ini seringkali membuat aktivitas harian menjadi terganggu. Namun kabar baiknya, alam telah menyediakan berbagai solusi alami, salah satunya melalui daun kelor. Bayangkan, sahabat, hanya dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, banyak lansia merasakan tubuh mereka lebih segar, gerakan lebih ringan, dan stamina lebih kuat. Bahkan ada yang merasa lebih jarang sakit, lebih mudah tidur nyenyak, dan tidak cepat lelah. Semua ini bukan sekadar cerita, melainkan juga didukung oleh penelitian ilmiah dan pengalaman nyata masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan manfaat satu persatu, saya ingin mengajak sahabat untuk membuka hati dan pikiran. Mari kita jadikan ilmu yang akan kita pelajari ini sebagai bekal untuk menjaga kesehatan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Usia boleh bertambah, tetapi semangat menjaga tubuh harus tetap menyala. Saya percaya, sahabat channel Lansia Sehat adalah pribadi yang bijak. Dengan informasi yang tepat, sahabat bisa memilih langkah-langkah sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan bahagia. Daun kelor adalah salah satu contoh bagaimana alam menyediakan solusi alami bagi manusia. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama dengan penuh perhatian. Di bab-bab berikutnya, kita akan mulai membahas lebih detail mengenai kandungan daun kelor yang membuatnya begitu istimewa. Kita akan melihat bagaimana kandungan vitamin, mineral, dan zat bioaktif di dalamnya bekerja untuk mendukung kesehatan tubuh. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan mengulas manfaatnya secara lebih rinci, satu persatu, hingga mencapai 45 manfaat yang luar biasa. Sahabat channel Lansia Sehat, pastikan sahabat mengikuti pembahasan ini sampai akhir, karena setiap bab akan saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang utuh. Dari pengenalan daun kelor, kandungan gizinya, manfaat untuk berbagai organ tubuh,
hingga bagaimana pengalaman nyata orang-orang yang merasakan khasiatnya. Dengan begitu, sahabat bisa memperoleh gambaran lengkap tentang betapa pentingnya daun kelor untuk kesehatan, khususnya di masa lanjut usia. Mari kita jaga kesehatan bersama-sama dengan pengetahuan yang benar dan langkah yang sederhana. Ingatlah bahwa tubuh adalah anugerah yang harus kita rawat dengan penuh rasa syukur. Daun kelor hanyalah salah satu ikhtiar yang bisa kita manfaatkan. Namun dengan kesungguhan dan konsistensi, hasilnya bisa sangat luar biasa. Baiklah sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini dulu pengantar kita. Di bab berikutnya, kita akan mulai membedah secara rinci tentang kandungan apa saja yang ada di dalam daun kelor, sehingga bisa memberi dampak besar bagi tubuh kita. Mari kita lanjutkan perjalanan pengetahuan ini bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab pertama kita berkenalan dengan tema besar mengenai 45 manfaat daun kelor, sekarang mari kita dalami terlebih dahulu apa sebenarnya yang membuat daun kecil berwarna hijau ini begitu istimewa. Untuk memahami manfaatnya, tentu kita harus mengenal kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Karena tanpa mengetahui kandungannya, kita hanya akan mendengar cerita-cerita tanpa dasar ilmiah. Padahal, dengan pemahaman yang benar, sahabat bisa lebih yakin bahwa kelor memang layak disebut sebagai pohon ajaib. Tanaman kelor atau Moringa oleifera tumbuh subur di daerah tropis, termasuk Indonesia. Pohon kelor bisa mencapai tinggi belasan meter, tetapi yang paling banyak dimanfaatkan justru daunnya. Daun kelor berbentuk bulat kecil, berwarna hijau segar, tumbuh bertangkai, dan mudah dipetik. Dari dulu hingga sekarang, masyarakat pedesaan sering memetik daun kelor langsung dari pekarangan rumah untuk dijadikan sayur bening, tumisan, atau teh herbal. Namun, baru belakangan ini, ilmu kedokteran modern meneliti secara detail kandungan yang ada di dalamnya. Mari kita perinci satu persatu kandungan gizi utama daun kelor. Pertama, vitamin A. Sahabat pasti tahu, vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata. Bagi lansia, penglihatan seringkali mulai berkurang. Dengan asupan vitamin A yang cukup, kesehatan retina dapat terjaga sehingga risiko gangguan penglihatan bisa ditekan. Menariknya, kandungan vitamin A pada daun kelor bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wortel jika dihitung per gram. Kedua, vitamin C. Kita mengenal vitamin C sebagai nutrisi penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daun kelor mengandung vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan jeruk. Bagi sahabat lansia, vitamin C ini berfungsi melindungi tubuh dari infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan menjadi antioksidan yang melawan radikal bebas. Radikal bebas ini, jika tidak dikendalikan, bisa mempercepat proses penuaan dan menimbulkan berbagai penyakit degeneratif. Ketiga, vitamin E. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit dan kesehatan jaringan tubuh. Vitamin E juga dikenal membantu melancarkan peredaran darah dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Jadi, tidak hanya kulit yang tampak segar, tetapi juga organ dalam tubuh ikut terlindungi. Keempat, vitamin K. Kandungan ini berfungsi membantu pembekuan darah yang normal. Bagi lansia yang sering mengalami luka kecil atau menjalani perawatan tertentu, vitamin K ini sangat berperan. Selain itu, vitamin K juga penting untuk kesehatan tulang, karena bekerja bersama kalsium dalam menjaga kepadatan tulang. Selain vitamin, daun kelor juga kaya mineral. Salah satunya kalsium. Bagi sahabat lansia, kalsium adalah nutrisi penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Seiring bertambahnya usia, tulang rentan mengalami pengeroposan atau osteoporosis. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari susu sapi jika dibandingkan secara berat kering. Ada juga zat besi. Zat besi adalah komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang membuat tubuh mudah lelah dan lesu. Dengan mengonsumsi daun kelor, kebutuhan zat besi bisa terbantu terpenuhi, sehingga energi tubuh tetap terjaga. Mineral lain yang tidak kalah penting adalah kalium. Kandungan kalium pada daun kelor cukup tinggi, dan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung serta mengontrol tekanan darah. Lansia seringkali menghadapi masalah hipertensi, sehingga konsumsi daun kelor bisa menjadi salah satu langkah alami untuk menyeimbangkan tekanan darah. Magnesium juga ditemukan dalam daun kelor. Mineral ini mendukung fungsi saraf dan otot, serta berperan dalam mengatur kadar gula darah. Bagi sahabat yang memiliki risiko diabetes, magnesium dalam kelor bisa membantu tubuh dalam menjaga kestabilan metabolisme gula. Selain itu, daun kelor juga mengandung protein nabati. Inilah yang membuatnya unik. Jarang ada daun yang kandungan proteinnya setinggi kelor. Protein sangat penting bagi lansia,
karena tubuh membutuhkan asupan protein untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Tidak berhenti di situ, daun kelor kaya akan antioksidan. Beberapa senyawa aktif di dalamnya adalah quercetin, klorofil, dan beta-karoten. Antioksidan bekerja seperti perisai pelindung, melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Efeknya, tubuh lebih terlindungi dari risiko penyakit jantung, kanker, dan penuaan dini. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan melihat kandungan yang begitu lengkap, kita bisa memahami mengapa daun kelor mendapat julukan superfood. Semua zat penting yang terkandung di dalamnya memiliki peran khusus dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan yang lebih luar biasa, semua itu terdapat dalam satu jenis daun yang mudah ditemukan, murah, dan bisa ditanam sendiri di pekarangan rumah. Banyak penelitian ilmiah telah menguatkan fakta ini. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dapat menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Beberapa jurnal kesehatan bahkan menyebut kelor sebagai salah satu tanaman paling bernilai untuk mendukung kesehatan masyarakat di negara berkembang. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi daun kelor? Ada banyak cara. Sahabat bisa merebusnya menjadi sayur bening yang sederhana namun bergizi tinggi. Bisa juga dikeringkan lalu diseduh seperti teh. Bahkan sekarang sudah banyak tersedia kapsul atau bubuk daun kelor yang praktis dikonsumsi. Intinya, daun kelor fleksibel untuk disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Sebelum kita masuk ke bab-bab berikutnya yang membahas manfaatnya secara detail, mari kita simpulkan dulu. Daun kelor adalah sumber vitamin A, C, E, dan K kaya mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium. Mengandung protein nabati, serat, serta antioksidan yang melimpah. Semua ini adalah dasar ilmiah mengapa daun kelor bisa memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan, khususnya bagi sahabat lansia. Di bab selanjutnya, kita akan membicarakan manfaat pertama yang sangat penting, yaitu bagaimana daun kelor membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Karena bagi lansia, tulang yang kuat dan sendi yang sehat adalah kunci utama untuk bisa tetap bergerak bebas, mandiri, dan aktif setiap hari. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama-sama di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kini saatnya kita masuk pada salah satu manfaat paling penting dari daun kelor, yaitu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, kesehatan tulang dan sendi adalah modal utama untuk tetap bisa bergerak leluasa, mandiri, dan menikmati aktivitas sehari-hari. Tanpa tulang yang kuat dan sendi yang lentur, kegiatan sederhana seperti berjalan, naik tangga, atau bahkan bangun dari duduk bisa menjadi tantangan yang berat. Daun kelor menyimpan rahasia besar dalam hal ini. Kandungan kalsium yang sangat tinggi menjadikan kelor salah satu sumber alami yang bisa diandalkan untuk menjaga kepadatan tulang. Jika biasanya kita mengandalkan susu atau produk olahan susu untuk mendapatkan kalsium, maka daun kelor bisa menjadi alternatif atau tambahan yang luar biasa. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar kalsium dalam daun kelor kering bisa lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Ini tentu kabar baik bagi sahabat lansia yang mungkin kurang cocok mengonsumsi susu karena alasan kesehatan pencernaan. Selain kalsium, daun kelor juga kaya akan fosfor. Kedua mineral ini saling bekerja sama untuk membangun struktur tulang yang kuat. Bayangkan tulang kita seperti sebuah bangunan. Kalsium adalah batu bata, sementara fosfor adalah semen yang merekatkannya. Jika keduanya terpenuhi, bangunan akan kokoh dan tidak mudah roboh. Begitu pula dengan tulang kita. Tidak hanya itu, daun kelor juga mengandung vitamin K. Nutrisi ini sangat penting dalam proses pengikatan kalsium ke dalam tulang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa meski kalsium tersedia dalam jumlah cukup, tanpa vitamin K, kalsium tidak akan bisa menempel dengan baik di tulang. Vitamin K inilah yang memastikan kalsium benar-benar terserap untuk memperkuat tulang, bukan sekadar beredar dalam darah. Bagi sahabat lansia, masalah tulang rapuh atau osteoporosis adalah hal yang sering ditakuti. Osteoporosis membuat tulang menjadi keropos, mudah retak, bahkan patah hanya karena benturan kecil. Daun kelor hadir sebagai salah satu solusi alami untuk mencegah hal ini. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kebutuhan kalsium, fosfor, dan vitamin K bisa lebih mudah terpenuhi, sehingga risiko osteoporosis dapat ditekan. Selain tulang, sendi juga mendapat manfaat besar dari daun kelor. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang dengan tulang, memungkinkan kita bergerak dengan bebas. Seiring bertambahnya usia, sendi sering mengalami peradangan atau degenerasi,
kondisi yang kita kenal sebagai osteoartritis. Daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu meredakan peradangan pada sendi. Dengan demikian, rasa kaku, nyeri, atau bengkak pada sendi bisa berkurang. Senyawa aktif seperti quercetin dan klorofil dalam daun kelor bekerja sebagai antioksidan sekaligus antiinflamasi. Quercetin berfungsi menekan enzim-enzim pemicu peradangan, sementara klorofil membantu mempercepat proses regenerasi jaringan. Kedua zat ini bersinergi, memberikan perlindungan ganda pada sendi lansia yang mulai menua. Mari kita bayangkan pengalaman nyata. Seorang lansia berusia 65 tahun yang rutin mengonsumsi sayur bening daun kelor 3 kali seminggu. Awalnya ia sering mengeluh lutut terasa kaku dan nyeri saat bangun pagi. Setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi kelor, ia merasa lututnya lebih ringan, lebih mudah digerakkan, dan keluhan nyeri berkurang drastis. Ini adalah salah satu testimoni nyata yang sering kita dengar di masyarakat. Walau setiap orang berbeda-beda, namun pengalaman semacam ini memperkuat bukti bahwa daun kelor benar-benar bermanfaat. Selain itu, protein nabati dalam daun kelor juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Protein diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, termasuk pada sendi yang aus akibat penuaan. Dengan asupan protein yang cukup dari kelor, proses perbaikan jaringan sendi bisa lebih optimal. Ada hal lain yang juga patut diperhatikan. Daun kelor mengandung magnesium, mineral yang berperan penting dalam metabolisme tulang. Magnesium membantu tubuh mengaktifkan vitamin D, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi, magnesium, vitamin D, kalsium, dan vitamin K bekerja sama dalam satu sistem yang saling melengkapi. Hasilnya, tulang tetap padat dan sendi tetap lentur. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan tulang dan sendi tidak hanya soal mengonsumsi nutrisi yang tepat, tetapi juga tentang gaya hidup. Namun, daun kelor bisa menjadi salah satu penopang utama dalam pola makan harian. Dengan cara sederhana, misalnya memasukkan daun kelor ke dalam sup, sayur bening, atau teh herbal, kita sudah memberi tubuh asupan berharga untuk menjaga tulang tetap kuat hingga usia lanjut. Perlu juga saya tekankan, meski daun kelor kaya manfaat, bukan berarti bisa menjadi pengganti obat dokter. Daun kelor adalah pendukung alami, yang bekerja lebih baik bila dipadukan dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Bagi sahabat yang sudah memiliki masalah tulang atau sendi, mengonsumsi daun kelor bisa membantu meringankan gejala sekaligus mencegah kondisi bertambah parah. Dengan semua kandungan luar biasa itu, tidak heran jika para ahli kesehatan menyarankan daun kelor sebagai salah satu bahan alami untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi pada lansia. Riset yang dilakukan di berbagai negara juga memperlihatkan hasil serupa. Konsumsi rutin daun kelor membantu memperlambat penurunan kepadatan tulang, mengurangi risiko patah tulang, dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Mari kita simpulkan. Daun kelor memberikan manfaat besar untuk kesehatan tulang dan sendi karena kaya kalsium dan fosfor untuk memperkuat struktur tulang, mengandung vitamin K yang membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, memiliki senyawa antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan peradangan sendi, kaya antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan, mengandung protein nabati dan magnesium yang mendukung regenerasi jaringan dan metabolisme tulang. Semua poin ini menjadikan daun kelor sebagai sahabat terbaik lansia dalam menjaga mobilitas dan kemandirian. Dengan tulang yang kuat dan sendi yang sehat, sahabat channel Lansia Sehat tetap bisa berjalan tegak, bergerak bebas, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan menuju manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu bagaimana daun kelor berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Karena selain tulang dan sendi, jantung adalah organ vital yang harus selalu kita jaga agar tetap berfungsi dengan baik sepanjang usia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor membantu menjaga tulang dan sendi tetap sehat, kini kita beralih ke organ yang tidak kalah penting, jantung. Jantung adalah pusat kehidupan. Selama jantung berdetak, darah terus mengalir, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, kesehatan jantung sering kali menurun. Tekanan darah tidak stabil, kolesterol meningkat, hingga risiko serangan jantung menjadi lebih besar. Karena itu, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama bagi kita semua, khususnya bagi sahabat lansia. Daun kelor hadir sebagai salah satu anugerah alam yang dapat membantu melindungi dan menyehatkan jantung. Kandungan gizinya bekerja langsung maupun tidak langsung dalam mendukung fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kandungan kalium dalam daun kelor.
Kalium adalah mineral penting yang berperan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung. Dengan kadar kalium yang cukup, tekanan darah lebih stabil. Sahabat yang memiliki riwayat hipertensi akan sangat terbantu jika rutin mengonsumsi daun kelor, karena kalium membantu mengurangi efek natrium berlebih yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Kedua, magnesium. Mineral ini memiliki peran besar dalam mengatur irama detak jantung. Banyak kasus gangguan jantung pada lansia berhubungan dengan kekurangan magnesium. Daun kelor menyediakan magnesium alami yang dapat membantu jantung tetap berdetak dengan ritme yang normal. Ketiga, antioksidan tinggi yang terkandung dalam daun kelor, seperti quercetin dan beta-karoten. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas yang merusak sel-sel jantung dan pembuluh darah. Radikal bebas dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, yang berujung pada aterosklerosis atau penyumbatan arteri. Dengan perlindungan dari antioksidan, aliran darah menjadi lebih lancar, risiko penyumbatan menurun, dan kesehatan jantung lebih terjaga. Selain itu, daun kelor juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol jahat adalah salah satu penyebab utama terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah. Jika plak menumpuk, aliran darah akan terhambat, yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Dengan mengonsumsi daun kelor, kadar kolesterol bisa lebih terkontrol secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat dari sisi testimoni nyata. Banyak lansia yang mengonsumsi teh daun kelor secara rutin melaporkan bahwa tekanan darah mereka menjadi lebih stabil. Ada juga yang mengaku lebih jarang merasakan pusing akibat tekanan darah tinggi. Bahkan beberapa di antaranya menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan kolesterol mereka lebih baik setelah beberapa bulan mengonsumsi kelor. Tentu saja, hasilnya berbeda pada setiap orang. Namun kisah-kisah nyata ini memberikan harapan bahwa daun kelor memang memiliki peran nyata dalam menjaga jantung tetap sehat. Daun kelor juga mengandung senyawa isothiocyanate dan niaziminin. Dua senyawa ini terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang tetap elastis, aliran darah akan lebih lancar, sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras. Bagi lansia yang rentan mengalami pembekuan darah, daun kelor pun memberikan manfaat tambahan. Kandungan vitamin K dalam daun kelor membantu mengatur proses pembekuan darah agar tetap seimbang. Artinya, tubuh tetap mampu menghentikan perdarahan bila terluka, tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan bekuan darah yang berbahaya bagi jantung dan otak. Mari kita perhatikan satu hal penting. Jantung bekerja tanpa henti selama kita hidup. Karena itu, apapun yang bisa membantu meringankan beban jantung tentu akan sangat bermanfaat. Daun kelor, dengan kombinasi mineral, vitamin, antioksidan, dan senyawa bioaktifnya, bekerja layaknya perisai alami yang melindungi jantung dari ancaman penyakit. Namun sahabat, penting untuk diingat bahwa daun kelor bukanlah pengganti obat dokter. Bagi sahabat yang sudah memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, daun kelor bisa dijadikan pendukung alami. Hasilnya akan lebih optimal jika dipadukan dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Cara sederhana untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan memasak daun kelor menjadi sayur bening atau membuat teh daun kelor. Jika dilakukan secara rutin, asupan alami ini akan membantu tubuh menjaga keseimbangan tekanan darah, memperkuat pembuluh darah, dan menjaga jantung tetap berdetak sehat. Mari kita simpulkan manfaat daun kelor untuk jantung dan peredaran darah. Menstabilkan tekanan darah berkat kandungan kalium dan senyawa bioaktif. Membantu mengatur ritme jantung melalui magnesium. Melindungi pembuluh darah dari kerusakan berkat antioksidan. Menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Mencegah penyumbatan arteri dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Mengatur pembekuan darah dengan vitamin K. Dengan semua manfaat ini, sahabat channel Lansia Sehat bisa lebih percaya diri menjaga kesehatan jantung tanpa harus khawatir berlebihan. Daun kelor adalah bukti nyata bagaimana alam menyediakan solusi sederhana namun luar biasa untuk mendukung kesehatan. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan menuju manfaat berikutnya yang sangat penting bagi banyak lansia, yaitu bagaimana daun kelor membantu mengontrol kadar gula darah dan mendukung metabolisme tubuh. Mari kita ikuti bersama agar sahabat semakin memahami betapa besar manfaat daun kelor untuk kesehatan menyeluruh. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah, kini kita beralih ke manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu peran daun kelor dalam mengontrol kadar gula darah dan mendukung metabolisme tubuh.
Topik ini sangat relevan karena banyak sekali lansia yang menghadapi masalah gula darah tinggi atau diabetes. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan fungsi metabolisme. Hormon insulin yang seharusnya membantu mengatur kadar gula dalam darah, kadang tidak bekerja seefektif saat kita masih muda. Kondisi ini seringkali disebut resistensi insulin. Akibatnya, gula darah cenderung naik, dan bila dibiarkan dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2. Bagi lansia, kondisi ini tentu berisiko karena dapat memicu komplikasi lain, seperti gangguan ginjal, saraf, mata, bahkan jantung. Disinilah daun kelor memainkan perannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung senyawa bioaktif seperti isotiocyanate, quercetin, dan asam klorogenat. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara membantu tubuh menggunakan insulin lebih baik, sekaligus mengurangi penyerapan gula berlebih di usus. Hasilnya, kadar gula darah bisa lebih terkendali secara alami. Mari kita bahas lebih detail. Asam klorogenat yang ada pada daun kelor terbukti mampu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah setelah makan. Ini sangat penting bagi sahabat lansia yang seringkali mengalami lonjakan gula darah setelah mengonsumsi makanan berkarbohidrat. Dengan adanya asam klorogenat, lonjakan tersebut dapat diredam sehingga kadar gula darah lebih stabil. Selain itu, quercetin dalam daun kelor juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, insulin yang ada dalam tubuh bisa bekerja lebih efisien dalam membawa gula dari darah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan gula berlebih dalam darah. Sahabat channel Lansia Sehat, manfaat lain dari daun kelor adalah kemampuannya meningkatkan metabolisme tubuh. Kandungan vitamin B kompleks serta mineral seperti magnesium dan seng berperan penting dalam proses metabolisme energi. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, konsumsi daun kelor bisa membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dengan lebih baik, sehingga stamina meningkat. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang lansia berusia 62 tahun yang memiliki riwayat gula darah tinggi mencoba rutin mengonsumsi air rebusan daun kelor setiap pagi. Setelah beberapa minggu, ia merasakan tubuhnya lebih ringan, tidak mudah mengantuk setelah makan, dan hasil pemeriksaan gula darahnya menunjukkan angka yang lebih stabil. Ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana kelor bisa membantu, meski tentu hasilnya berbeda-beda pada setiap orang. Selain menurunkan gula darah, daun kelor juga berperan dalam menurunkan kadar lemak darah. Kadar gula yang tinggi biasanya berjalan seiring dengan kadar trigliserida yang juga tinggi. Dengan kandungan antioksidan dan seratnya, daun kelor membantu menurunkan kadar trigliserida sekaligus meningkatkan metabolisme lemak. Dampaknya, risiko penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, dan sindrom metabolik dapat berkurang. Bagi sahabat lansia yang sedang menjalani pola hidup sehat, daun kelor juga bisa membantu mengendalikan nafsu makan. Kandungan serat di dalamnya memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga sahabat tidak mudah tergoda untuk ngemil berlebihan. Dengan pola makan yang lebih terkontrol, berat badan bisa lebih stabil. Berat badan yang seimbang sangat penting bagi lansia, karena obesitas akan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Hal lain yang tidak kalah penting adalah peran daun kelor dalam melindungi organ-organ tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Antioksidan dalam kelor bekerja melindungi pembuluh darah kecil di ginjal, mata, dan saraf. Dengan begitu, komplikasi diabetes seperti gagal ginjal, retinopati, atau neuropati bisa lebih dicegah. Namun sahabat, perlu saya tekankan bahwa daun kelor bukanlah pengganti obat diabetes dari dokter. Daun kelor adalah pendukung alami yang bisa membantu tubuh bekerja lebih baik. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan medis, daun kelor bisa menjadi pelengkap untuk mendukung hasil pengobatan. Selalu penting untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar penggunaannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Mari kita simpulkan manfaat daun kelor untuk gula darah dan metabolisme. Membantu menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi penyerapan gula di usus. Meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah lebih terkendali. Menstabilkan kadar gula setelah makan berkat kandungan asam klorogenat. Meningkatkan metabolisme energi sehingga tubuh lebih bertenaga. Membantu menurunkan kadar trigliserida dan memperbaiki profil lemak darah. Mengendalikan nafsu makan melalui kandungan seratnya. Melindungi organ-organ dari komplikasi akibat gula darah tinggi dengan antioksidan. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan manfaat sebesar ini, tidak heran jika banyak orang yang menjadikan daun kelor sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Daun sederhana ini bisa membantu tubuh tetap seimbang, gula darah terkontrol,
dan metabolisme lebih terjaga. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun kelor yang tak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Karena bagi lansia, menjaga tubuh agar tetap kuat melawan penyakit adalah kunci agar bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor membantu mengontrol gula darah dan memperbaiki metabolisme, kini mari kita beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu manfaat daun kelor dalam meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, daya tahan tubuh sering kali melemah. Akibatnya, tubuh lebih rentan terserang penyakit, mulai dari flu, batuk, hingga infeksi yang lebih serius. Karena itu, menjaga sistem imun tetap kuat adalah hal yang sangat penting. Daun kelor dikenal sebagai salah satu sumber nutrisi alami yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan di dalamnya bekerja bersama-sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, maupun radikal bebas. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana mekanisme ini terjadi. Pertama, peran vitamin C yang sangat tinggi dalam daun kelor. Sahabat tentu tahu bahwa vitamin C adalah nutrisi penting untuk sistem imun. Vitamin ini membantu produksi sel darah putih, yaitu prajurit utama dalam melawan infeksi. Dengan jumlah sel darah putih yang cukup, tubuh lebih cepat mengenali dan melawan kuman penyebab penyakit. Kandungan vitamin C pada daun kelor bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan jeruk jika dihitung berdasarkan berat keringnya. Kedua, vitamin A. Selain berperan untuk kesehatan mata, vitamin A juga berfungsi menjaga lapisan pelindung tubuh seperti kulit dan selaput lendir di saluran pernapasan. Bagian-bagian ini adalah benteng pertama tubuh dalam menghadapi kuman. Bagi sahabat lansia, menjaga kesehatan kulit dan saluran pernapasan sangat penting, karena infeksi saluran pernapasan seperti flu atau batuk mudah sekali menyerang. Ketiga, zat besi dalam daun kelor. Zat besi membantu produksi hemoglobin dalam sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk organ-organ yang terlibat dalam sistem imun. Dengan suplai oksigen yang cukup, kinerja sistem imun menjadi lebih optimal. Selain itu, daun kelor juga kaya akan asam amino esensial. Asam amino adalah bahan baku untuk membentuk protein, termasuk protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Misalnya, antibodi yang melawan virus dan bakteri juga terbuat dari protein. Jadi, dengan adanya asupan asam amino dari kelor, tubuh memiliki bahan baku yang cukup untuk memproduksi antibodi. Mari kita lihat manfaat antioksidan dalam daun kelor. Senyawa seperti quercetin, klorofil, dan beta-karoten bekerja sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel dan melemahkan sistem imun. Dengan adanya antioksidan, sel-sel imun tetap sehat dan bisa bekerja maksimal. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat dari sisi pengalaman nyata. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi teh daun kelor atau sayur bening daun kelor melaporkan bahwa mereka lebih jarang terserang flu. Ada pula yang merasa lebih cepat pulih ketika sakit. Misalnya, seorang nenek berusia 70 tahun yang biasanya mudah sakit saat pergantian musim, setelah rutin mengonsumsi daun kelor, merasa tubuhnya lebih kuat dan tidak gampang terserang batuk pilek. Testimoni ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kelor memang mendukung daya tahan tubuh. Tidak hanya melindungi dari penyakit ringan, sistem imun yang kuat juga membantu tubuh melawan penyakit kronis. Antioksidan dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan kronis, yang seringkali menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif pada lansia. Dengan begitu, tubuh tidak hanya terlindungi dari infeksi, tetapi juga dari kerusakan sel jangka panjang. Ada satu hal yang menarik, sahabat. Daun kelor juga dikenal memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya dan bahkan memiliki efek melawan beberapa jenis virus. Meskipun penelitian ini masih terus dikembangkan, hasil awalnya sangat menjanjikan. Mari kita simpulkan manfaat daun kelor untuk sistem imun. Vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Vitamin A menjaga lapisan pelindung tubuh agar tetap kuat. Zat besi mendukung produksi hemoglobin sehingga suplai oksigen tercukupi. Asam amino esensial menyediakan bahan baku untuk membentuk antibodi. Antioksidan melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan antibakteri dan antivirus alami membantu melawan kuman penyebab penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat,
Dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, tubuh bisa mendapatkan perlindungan ekstra dari dalam. Sistem imun yang kuat akan membuat sahabat lebih percaya diri menjalani aktivitas harian, tidak mudah sakit, dan bisa tetap aktif meski usia bertambah. Namun tentu saja, menjaga sistem imun tidak cukup hanya dengan satu bahan. Gaya hidup sehat, tidur yang cukup, olahraga ringan, serta pola makan seimbang tetap harus diperhatikan. Daun kelor adalah salah satu bagian dari puzzle besar untuk kesehatan tubuh. Dengan sistem imun yang lebih kuat, sahabat bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Tidak perlu khawatir setiap kali musim hujan datang atau ketika banyak orang di sekitar sedang sakit. Tubuh yang tangguh akan lebih siap menghadapi tantangan. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun kelor yang berkaitan dengan otak, saraf, dan daya ingat. Topik ini sangat penting bagi sahabat lansia, karena salah satu hal yang sering dikeluhkan di usia lanjut adalah pikun atau mudah lupa. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab selanjutnya untuk melihat bagaimana daun kelor bisa membantu menjaga kejernihan pikiran dan kesehatan otak. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun kelor mendukung daya tahan tubuh, kini mari kita beralih ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan otak, saraf, dan daya ingat. Pada masa lanjut usia, salah satu hal yang paling sering dikeluhkan adalah menurunnya kemampuan mengingat, sulit berkonsentrasi, atau pikiran yang terasa lebih lambat. Kondisi ini sering disebut pikun, dan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti demensia atau Alzheimer bila tidak dijaga dengan baik. Kabar baiknya, daun kelor ternyata memiliki banyak kandungan yang dapat membantu menjaga fungsi otak dan saraf tetap sehat. Kandungan vitamin, mineral, antioksidan, serta senyawa bioaktif di dalamnya bekerja bersama untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan sekaligus mendukung kinerja saraf. Mari kita bahas secara lebih rinci. Pertama, peran vitamin E yang tinggi dalam daun kelor. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas yang menyerang otak bisa mempercepat proses penuaan sel, sehingga memicu penurunan daya ingat. Dengan adanya perlindungan dari vitamin E, sel-sel otak tetap lebih sehat dan mampu bekerja optimal. Kedua, vitamin C dalam daun kelor. Selain untuk daya tahan tubuh, vitamin C juga berperan dalam sintesis neurotransmitter, yaitu zat kimia yang menjadi penghubung antar sel saraf di otak. Neurotransmitter ini sangat penting untuk memproses informasi, mengatur suasana hati, serta mendukung fungsi ingatan. Jika produksinya baik, komunikasi antar sel saraf berjalan lancar, sehingga daya pikir dan daya ingat tetap terjaga. Ketiga, daun kelor juga mengandung asam amino esensial. Asam amino ini adalah bahan baku untuk membentuk protein, termasuk protein yang dibutuhkan oleh otak. Salah satu contohnya adalah triptofan, asam amino yang berperan dalam produksi serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang memengaruhi suasana hati dan kualitas tidur. Bagi sahabat lansia, serotonin yang cukup berarti pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan ingatan lebih kuat. Selain itu, kandungan magnesium dalam daun kelor juga sangat bermanfaat. Magnesium membantu meredakan ketegangan saraf, mencegah stres berlebihan, dan mendukung fungsi sistem saraf pusat. Stres yang berkepanjangan bisa merusak sel-sel otak dan memperburuk daya ingat. Dengan adanya magnesium, tubuh lebih mudah rileks dan otak bisa bekerja lebih jernih. Daun kelor juga mengandung zat besi yang membantu mengoptimalkan aliran oksigen ke otak. Otak adalah organ yang sangat membutuhkan oksigen agar dapat bekerja maksimal. Jika aliran oksigen terhambat, otak akan cepat lelah dan kemampuan berpikir pun menurun. Dengan adanya zat besi dari daun kelor, produksi hemoglobin meningkat, sehingga otak selalu mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat dari sisi pengalaman nyata. Banyak lansia yang mengonsumsi daun kelor secara rutin merasa pikiran mereka lebih segar, tidak mudah lupa, dan lebih mudah berkonsentrasi. Misalnya, seorang kakek berusia 68 tahun yang terbiasa minum teh kelor setiap sore. Ia mengatakan bahwa setelah beberapa bulan, ia merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan jarang lagi lupa menaruh barang-barang kecil. Kisah sederhana ini menggambarkan bagaimana daun kelor bisa berperan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga daya ingat, daun kelor juga membantu melindungi otak dari risiko penyakit degeneratif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam kelor dapat mengurangi peradangan di otak. Peradangan kronis pada otak seringkali dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Dengan mengurangi peradangan, risiko kerusakan sel otak dapat ditekan. Bukan hanya itu,
daun kelor juga membantu menjaga kesehatan sistem saraf secara keseluruhan. Saraf berfungsi sebagai kabel komunikasi antara otak dengan seluruh bagian tubuh. Jika saraf bekerja dengan baik, perintah dari otak bisa sampai ke organ tubuh dengan cepat dan akurat. Kandungan vitamin B kompleks dalam daun kelor membantu proses ini, sehingga sistem saraf tetap terpelihara. Mari kita simpulkan manfaat daun kelor untuk otak, saraf, dan daya ingat. Vitamin E melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C mendukung produksi neurotransmitter untuk fungsi ingatan. Asam amino membantu produksi serotonin untuk suasana hati dan tidur yang lebih baik. Magnesium menenangkan saraf dan mencegah stres berlebihan. Zat besi meningkatkan aliran oksigen ke otak agar tetap segar. Antioksidan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan risiko Alzheimer. Vitamin B kompleks mendukung kesehatan sistem saraf. Dengan semua manfaat ini, sahabat channel Lansia Sehat dapat lebih percaya diri menghadapi usia lanjut tanpa terlalu khawatir dengan masalah pikun atau daya ingat yang menurun. Pikiran yang segar dan otak yang sehat akan membuat hidup lebih berkualitas, penuh semangat, dan tetap produktif meskipun usia terus bertambah. Namun tentu saja, sahabat harus ingat bahwa menjaga kesehatan otak tidak cukup hanya dengan mengonsumsi daun kelor. Aktivitas mental seperti membaca, menulis, atau belajar hal baru juga penting untuk merangsang otak. Begitu pula dengan olahraga ringan, tidur cukup, dan pola makan seimbang. Daun kelor adalah salah satu pendukung alami yang bisa memperkuat usaha kita dalam menjaga otak tetap sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun kelor untuk sistem pencernaan dan organ dalam. Karena tidak hanya otak yang perlu dijaga, tetapi juga perut, hati, dan ginjal yang berperan besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat daun kelor bagi otak, saraf, dan daya ingat, sekarang mari kita beralih ke topik lain yang juga sangat penting bagi kesehatan lansia, yaitu sistem pencernaan dan organ dalam. Pencernaan adalah pintu utama bagi tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi. Jika pencernaan terganggu, tubuh tidak bisa menyerap gizi dengan baik, sehingga kesehatan organ-organ lain juga ikut terganggu. Banyak lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, seperti susah buang air besar, perut terasa kembung, atau gangguan lambung. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan memang cenderung melemah. Enzim pencernaan berkurang, gerakan usus melambat, dan produksi asam lambung tidak sekuat dulu. Karena itu, makanan sehat saja tidak cukup jika sistem pencernaan tidak mampu mengolahnya. Daun kelor hadir sebagai salah satu solusi alami untuk mendukung kesehatan pencernaan. Kandungan serat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktifnya bekerja secara langsung untuk membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik, melancarkan buang air besar, sekaligus melindungi organ dalam seperti hati dan ginjal. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, kandungan serat yang cukup tinggi pada daun kelor. Serat adalah sahabat utama pencernaan. Serat membantu menambah volume feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami sembelit, mengonsumsi daun kelor bisa membantu memperlancar buang air besar. Selain itu, serat juga berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus, yang dikenal sebagai probiotik alami. Dengan bakteri baik yang cukup, kesehatan usus tetap terjaga, dan sistem kekebalan tubuh pun ikut meningkat. Kedua, daun kelor memiliki sifat detoksifikasi alami. Kandungan klorofil yang tinggi di dalam daun kelor membantu membersihkan racun-racun yang menumpuk di dalam tubuh. Hati, sebagai organ penyaring racun, mendapat bantuan ekstra dari kelor untuk bekerja lebih ringan. Dengan demikian, hati bisa tetap sehat dan berfungsi dengan baik hingga usia lanjut. Ketiga, daun kelor juga membantu kesehatan ginjal. Ginjal adalah organ yang bertugas menyaring darah dan membuang zat sisa melalui urin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dapat membantu mencegah kerusakan ginjal akibat kadar gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang tidak terkontrol. Antioksidan dalam kelor melindungi jaringan ginjal dari kerusakan oksidatif. Selain itu, daun kelor juga mengandung berbagai enzim alami yang mendukung proses pencernaan. Enzim-enzim ini membantu tubuh memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh usus. Dengan penyerapan yang baik, nutrisi dari makanan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lihat pengalaman nyata. Banyak lansia yang mengonsumsi sayur bening daun kelor secara rutin melaporkan bahwa perut mereka terasa lebih ringan, buang air besar lebih lancar,
dan tidak mudah merasa begah setelah makan. Ada pula yang merasakan manfaat berupa energi yang lebih stabil, karena tubuhnya mampu menyerap nutrisi dengan lebih baik. Daun kelor juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu menenangkan saluran pencernaan. Bagi sahabat yang sering mengalami peradangan lambung atau tukak lambung, konsumsi daun kelor bisa membantu meredakan gejala. Kandungan flavonoid dan tanin di dalamnya bekerja menurunkan iritasi pada dinding lambung, sehingga rasa nyeri berkurang. Selain itu, serat dan senyawa aktif dalam daun kelor membantu mengurangi kadar kolesterol yang diserap dari makanan. Serat akan mengikat kolesterol jahat di usus dan membuangnya bersama feses. Dampaknya, bukan hanya pencernaan yang sehat, tetapi juga jantung lebih terlindungi dari risiko penyumbatan pembuluh darah. Mari kita rangkum manfaat daun kelor untuk pencernaan dan organ dalam. Melancarkan buang air besar berkat kandungan serat. Menjaga keseimbangan bakteri baik di usus untuk pencernaan sehat. Membantu proses detoksifikasi alami melalui kandungan klorofil. Melindungi hati dari kerusakan dan mendukung fungsi hati. Menjaga kesehatan ginjal dengan mencegah kerusakan oksidatif. Membantu tubuh mencerna dan menyerap nutrisi lebih optimal. Meredakan peradangan pada saluran pencernaan. Mengurangi penyerapan kolesterol jahat dari makanan. Sahabat channel Lansia Sehat, semua manfaat ini menjadikan daun kelor sebagai pilihan tepat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan organ dalam. Dengan pencernaan yang sehat, tubuh akan lebih mudah menyerap nutrisi, metabolisme lebih lancar, dan energi tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun tentu saja, daun kelor bukan satu-satunya kunci. Pola makan seimbang dengan asupan sayur, buah, dan air putih yang cukup juga harus diperhatikan. Hindari terlalu banyak makanan berlemak dan pedas yang bisa mengiritasi lambung. Dengan gaya hidup yang teratur, ditambah konsumsi daun kelor, sahabat bisa merasakan perubahan nyata dalam kesehatan pencernaan. Pencernaan yang sehat akan membuat tubuh terasa lebih ringan, wajah tampak lebih segar, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih menyenangkan. Hati yang sehat akan membantu tubuh membersihkan racun, sementara ginjal yang sehat memastikan keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Semua ini bermula dari langkah sederhana, memasukkan daun kelor ke dalam pola makan harian. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat daun kelor untuk mata, kulit, dan kesehatan umum lansia. Topik ini tentu menarik, karena siapapun pasti ingin tetap memiliki penglihatan yang tajam, kulit yang segar, dan tubuh yang bertenaga meski usia terus bertambah. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama-sama di bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat daun kelor untuk sistem pencernaan dan organ dalam, kini saatnya kita menyoroti manfaat lain yang tidak kalah penting. Kesehatan mata, kulit, dan kondisi umum tubuh lansia. 3 hal ini sering menjadi perhatian utama ketika usia bertambah. Banyak sahabat lansia yang mulai merasakan penglihatan kabur, kulit tampak keriput, serta tubuh yang mudah lelah. Kabar baiknya, daun kelor ternyata menyimpan banyak kandungan yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini. Mari kita mulai dari mata. Penglihatan adalah jendela utama kita untuk berinteraksi dengan dunia. Seiring bertambahnya usia, mata sering mengalami penurunan fungsi, misalnya rabun jauh, rabun dekat, katarak, atau degenerasi makula. Salah satu penyebab utama penurunan fungsi mata adalah kekurangan vitamin A. Nah, daun kelor kaya sekali dengan vitamin A dan beta-karoten, 2 zat yang sangat dibutuhkan mata agar tetap sehat. Vitamin A membantu menjaga kesehatan retina, bagian mata yang berfungsi menangkap cahaya dan menerjemahkannya menjadi sinyal visual. Dengan asupan vitamin A yang cukup dari daun kelor, risiko kebutaan malam atau gangguan penglihatan akibat kekurangan nutrisi dapat ditekan. Selain vitamin A, antioksidan dalam daun kelor juga melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat mempercepat munculnya katarak atau kerusakan makula. Dengan konsumsi daun kelor, sel-sel mata mendapat perlindungan ekstra sehingga fungsi penglihatan tetap terjaga. Beberapa penelitian bahkan menyebut bahwa antioksidan seperti quercetin dalam kelor dapat memperlambat proses degeneratif pada mata. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat daun kelor untuk kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh kita sekaligus cermin kesehatan. Banyak sahabat lansia yang mulai merasa kulit mereka kehilangan elastisitas, tampak kusam, dan muncul keriput. Hal ini wajar karena seiring bertambahnya usia, produksi kolagen menurun, sementara paparan radikal bebas semakin tinggi. Daun kelor mengandung vitamin C dan vitamin E yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin C berperan penting dalam produksi kolagen,
yaitu protein yang membuat kulit tetap kencang dan elastis. Vitamin E, di sisi lain, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Dengan kombinasi keduanya, kulit sahabat bisa tetap segar dan sehat meski usia bertambah. Selain itu, daun kelor juga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada kulit. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami masalah kulit seperti gatal, kemerahan, atau iritasi, konsumsi daun kelor bisa membantu menenangkan kondisi tersebut dari dalam. Bahkan ada yang menggunakan ekstrak daun kelor secara langsung untuk perawatan kulit luar, karena sifat antibakterinya membantu mengurangi jerawat atau infeksi ringan. Lalu, bagaimana dengan kesehatan umum tubuh lansia? Daun kelor tidak hanya fokus pada organ tertentu, tetapi juga memberikan energi tambahan secara menyeluruh. Kandungan protein nabati, zat besi, dan magnesium membantu tubuh tetap bertenaga. Protein menjaga massa otot agar tidak cepat menyusut. Zat besi mencegah anemia sehingga tubuh tidak mudah lelah. Sementara magnesium membantu mengurangi rasa tegang otot dan menstabilkan suasana hati. Banyak testimoni dari lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor, baik dalam bentuk sayur bening maupun teh herbal. Mereka melaporkan bahwa tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah capek, dan stamina lebih stabil. Bahkan ada yang mengatakan tidur mereka menjadi lebih nyenyak setelah rutin minum air rebusan kelor. Tidur yang berkualitas tentu sangat penting bagi kesehatan umum, karena tubuh melakukan regenerasi sel justru saat kita beristirahat. Mari kita ringkas manfaat daun kelor untuk mata, kulit, dan kesehatan umum. Menjaga kesehatan retina dan penglihatan dengan vitamin A dan beta-karoten. Melindungi mata dari radikal bebas untuk mencegah katarak dan degenerasi makula. Membantu produksi kolagen agar kulit tetap elastis dan kencang. Melindungi kulit dari kerusakan akibat polusi dan sinar matahari dengan vitamin E. Meredakan peradangan kulit berkat senyawa antiinflamasi. Memberikan energi tambahan dengan protein nabati dan zat besi. Menjaga massa otot lansia agar tidak cepat berkurang. Membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga suasana hati dengan magnesium. Sahabat channel Lansia Sehat, semua manfaat ini menunjukkan bahwa daun kelor bukan hanya menyehatkan organ dalam, tetapi juga mendukung penampilan luar dan kondisi umum tubuh. Dengan penglihatan yang tajam, kulit yang tetap segar, dan tubuh yang bertenaga, sahabat bisa menikmati hari-hari di usia lanjut dengan penuh percaya diri dan kebahagiaan. Namun, penting diingat bahwa daun kelor bukanlah ramuan ajaib yang langsung memberikan hasil instan. Manfaatnya akan terasa jika dikonsumsi secara rutin, dipadukan dengan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, serta istirahat yang cukup. Dengan langkah sederhana seperti memasukkan daun kelor ke dalam menu harian, sahabat sudah berinvestasi besar untuk menjaga kualitas hidup. Bukan hanya lebih sehat, tetapi juga lebih segar, lebih berenergi, dan lebih percaya diri. Di bab berikutnya, kita akan memasuki bagian penutup dari pembahasan ini. Bab 10 akan merangkum 45 manfaat daun kelor yang telah kita bahas, sekaligus memberikan pesan inspiratif agar sahabat channel Lansia Sehat semakin bersemangat menjaga kesehatan dengan cara alami. Mari kita lanjutkan ke bab terakhir yang akan menutup perjalanan kita dalam mengenal lebih dekat pohon ajaib bernama kelor. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan dalam membahas 45 manfaat daun kelor menurut dokter. Dari bab pertama hingga bab ke-9, kita telah menelusuri satu persatu kandungan dan khasiat luar biasa dari daun yang sederhana, namun menyimpan sejuta manfaat bagi kesehatan. Kini, saatnya kita merangkum semua yang sudah dibicarakan sekaligus merenungkan betapa besar anugerah alam yang diberikan Tuhan kepada kita melalui tanaman kelor. Mari kita ingat kembali. Pada bab kedua, kita membahas kandungan gizi dalam daun kelor. Vitamin A, C, E, K, mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium, protein nabati, serat, serta antioksidan menjadikan kelor sebagai superfood alami. Dari sini kita mulai memahami mengapa daun kecil ini bisa memberi manfaat sebesar itu. Pada bab ketiga, kita melihat bagaimana kelor membantu menjaga tulang dan sendi agar tetap kuat. Lansia yang khawatir akan osteoporosis dan nyeri sendi mendapat jawaban alami melalui kalsium, fosfor, vitamin K, serta senyawa antiinflamasi yang terkandung dalam kelor. Bab keempat membawa kita ke kesehatan jantung dan peredaran darah. Di sana kita menemukan peran kalium, magnesium, dan antioksidan dalam menstabilkan tekanan darah, mengatur ritme jantung, serta melindungi pembuluh darah dari penyumbatan. Kelor membantu jantung bekerja lebih ringan dan lebih sehat. Bab kelima membahas kendali gula darah dan metabolisme. Asam klorogenat, quercetin,
dan isotiocianate dalam kelor terbukti membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, sekaligus mendukung metabolisme energi tubuh. Bagi sahabat yang berisiko diabetes, ini adalah kabar baik. Bab ke-6 menyoroti peran kelor dalam meningkatkan sistem imun. Vitamin C, vitamin A, zat besi, asam amino, dan antioksidan bersatu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kelor bahkan memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami. Kemudian di bab ke-7, kita membahas otak, saraf, dan daya ingat. Kelor dengan vitamin E, vitamin C, asam amino, magnesium, dan zat besinya mampu menjaga kejernihan pikiran, melindungi otak dari kerusakan, serta membantu mencegah risiko pikun. Bab ke-8 membawa kita ke pencernaan dan organ dalam. Serat dalam kelor membantu melancarkan buang air besar, klorofil membantu detoksifikasi, sementara antioksidan melindungi hati dan ginjal. Kesehatan pencernaan yang baik akan memberi dampak positif bagi seluruh tubuh. Bab ke-9 membahas mata, kulit, dan kesehatan umum lansia. Vitamin A menjaga penglihatan tetap tajam, vitamin C dan E menjaga kulit tetap elastis, serta zat besi dan protein memberi energi tambahan agar tubuh tidak cepat lelah. Dari semua bab ini, kita melihat bahwa manfaat daun kelor benar-benar menyentuh hampir seluruh aspek kesehatan tubuh. Mulai dari tulang, jantung, gula darah, imun, otak, pencernaan, hingga penampilan luar seperti mata dan kulit. Tidak heran jika banyak ahli menyebut kelor sebagai pohon ajaib atau miracle tree. Namun sahabat, ada hal penting yang harus selalu kita ingat. Daun kelor bukanlah obat mujarab instan. Manfaatnya akan terasa jika dikonsumsi secara rutin, disertai pola hidup sehat, tidur cukup, olahraga ringan, dan tentu saja doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelor adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada konsistensi kita merawat diri. Sahabat channel Lansia Sehat, usia boleh bertambah, tetapi semangat untuk hidup sehat tidak boleh padam. Usia lanjut bukanlah penghalang untuk tetap aktif, bahagia, dan produktif. Justru di masa inilah kita bisa menikmati hasil dari gaya hidup sehat yang kita jalani. Daun kelor hanyalah salah satu langkah sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar. Banyak testimoni dari masyarakat yang telah merasakan manfaat kelor. Ada yang merasa lebih bertenaga, ada yang lebih jarang sakit, ada pula yang merasa tidurnya lebih nyenyak. Semua kisah ini menunjukkan bahwa daun kelor bukan sekadar mitos, tetapi benar-benar memberi efek nyata. Mari kita jadikan kelor sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Bisa dalam bentuk sayur bening, tumisan, teh herbal, atau bahkan bubuk yang ditaburkan pada makanan. Cara apapun yang nyaman bagi sahabat, yang penting dilakukan dengan konsisten. Sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan pesan inspiratif untuk sahabat semua. Ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Tidak ada gunanya harta melimpah jika tubuh sakit-sakitan. Sebaliknya, dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan penuh syukur bersama keluarga tercinta. Daun kelor adalah salah satu contoh bagaimana alam menyediakan solusi sederhana untuk manusia. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, cukup dengan kesadaran dan kemauan, kita bisa memetik manfaat besar dari daun kecil yang tumbuh di sekitar kita. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih telah mengikuti pembahasan panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi tentang 45 manfaat daun kelor menurut dokter bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, memberi motivasi, dan menjadi bagian dari ikhtiar sahabat untuk hidup lebih sehat. Saya doakan semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan yang prima, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan hati yang penuh kebahagiaan. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, dan teruslah menjaga kesehatan. Karena hidup sehat adalah anugerah sekaligus tanggung jawab kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama channel Lansia Sehat. Mari kita terus belajar, berbagi, dan berikhtiar untuk menjaga kesehatan bersama-sama. Salam hangat dan doa terbaik untuk sahabat semua.